Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview podcast yang diupload di YouTube Bang Afan mengenai kisah inspiratif pengusaha sukses Pak Akbar di bidang bisnis online. Yuk teman-teman, ikuti kami. Jadi Pak Akbar adalah seorang wirausahawan part-time dan dia pekerjaan utamanya adalah pekerja kantoran. Tetapi untuk mengisi waktu luangnya pada saat dia setelah pulang dari bekerja, dia itu membuka usaha toko mainan dan baju anak yang penjualannya melalui online shop. Nah, dalam penjualan ini, omset yang didapatkan dengan menjual mainan dan baju anak ini dalam sebulan itu dapat mencapai hingga lebih dari 100 juta per bulannya. Untuk mengelola tokonya ini, dia itu mengimpor produk mainan dari produsen luar negeri untuk dijual kembali menggunakan brandnya. Dan dia itu di sini memiliki brand sendiri ya, sehingga harga yang didapatkan pada saat dia membeli barang dari luar negeri itu bisa jauh lebih murah sekali karena jika membeli dalam jumlah yang cukup banyak, biasanya akan banyak mendapat potongan harga gitu. Nah, sedangkan untuk pakaian anaknya, dia itu biasanya mengambil dari konveksi baju lokal. Dan di konveksi baju lokal itu kan biasanya juga harga yang didapat akan jauh lebih murah kan, karena belum terkena pajak toko atau ongkos kirim gitu. Nah, setelah dia ini mendapatkan produk-produk itu, dia kemudian akan memasarkan produknya melalui aplikasi belanja online. Dia itu biasanya menggunakan aplikasi Shopee sebagai medianya. Menurut saya cara memasarkan produk seperti ini tuh sangat menguntungkan ya, karena dengan dia menjual secara online, produknya itu dapat dijangkau ke seluruh daerah yang ada di Indonesia, bahkan luar negeri. Dan dari situ dia mendapatkan banyak konsumen ya pastinya. Wirausaha tersebut memiliki sifat percaya diri. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidaktergantungannya dengan supplier dengan tujuan agar bisnisnya lebih berkembang lagi. Serta beliau sangat optimis sehingga bisnisnya dapat berjalan dengan omset yang tinggi hingga sekarang. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Hal tersebut dapat dilihat dari kerja kerasnya saat masih awal merintis usaha, yaitu setelah pulang kerja, beliau harus membawa banyak barang dari supplier dengan waktu tempuh 3 jam hanya menggunakan motor. Dan beliau harus bermacet-macetan serta harus kehujanan serta kepanasan. Selain itu juga beliau memiliki tekad yang kuat untuk tidak menyusahkan ke orang tuanya setelah lulus kuliah, serta ingin hidup mandiri sehingga ketika beliau menikah, beliau menggunakan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Yang ketiga adalah pengambilan resiko. Beliau meminjam uang kepada temannya sebesar 30 juta dan tidak takut akan gagal. Selain itu juga awal mula beliau mengembangkan usahanya dengan uang pinjamannya tersebut. Beliau mengimpor barang dagangan dari luar negeri dan dalam waktu 2 bulan barang tersebut baru dikirim. Dan yang terakhir adalah berorientasi ke depan. Hal tersebut dapat dilihat dari pengembangan usahanya melalui media online yang lebih modern seperti Shopee. Konsep 10D menurut Digraph yang dilakukan oleh Pak Akbar. Yang pertama, dedication. Pak Akbar mau mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran dalam merintis usahanya. Dalam waktu merintis usahanya, Pak Akbar mau wirawiri untuk mengambil barang dari supplier dan menjualnya lagi ke marketplace, walaupun dia sudah capek bekerja. Konsep yang kedua yaitu doers, yaitu beliau ini membuat perusahaan dan melakukannya. Kan yang dimaksud ini dia dengan meminjam modal kepada temannya untuk memulai usahanya. Konsep yang ketiga yaitu decisive. Yang ketiga yaitu decisiveness, yaitu
beliau Pak Akbar membuat keputusan dengan tepat, yaitu merintis usahanya dengan meminjam modal. Karena kalau tidak berani meminjam modal, dia tidak akan dapat memulai usahanya dengan segera mungkin. Kemudian konsep terakhir yang diterapkan oleh Pak Akbar yaitu konsep destiny. Ya, setelah beliau meminjam modal, beliau mau bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya, sehingga sekarang beliau sudah menjadi pengusaha sukses di bidang online, satunya dalam jual beli online. Dan walaupun demikian, walaupun beliau sudah memiliki omset yang besar, yaitu dalam sebulan bisa mencapai lebih dari 100 juta, beliau tetap melanjutkan pekerjaannya karena beliau memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Jadi di awal usaha, Pak Akbar mengambil barang dari supplier ke tokonya. Pak Akbar memanfaatkan waktu setelah pulang bekerja untuk mengambil barang. Biasanya Pak Akbar mengambil barang dari supplier tersebut 1 minggu 2 kali setelah pulang bekerja. Setelah itu, Pak Akbar berinisiatif untuk memajukan bisnisnya dengan cara mengambil barang impor. Yang sebenarnya di saat itu Pak Akbar belum memiliki dana, yang akhirnya Pak Akbar meminjam ke teman terdekatnya. Setelah Pak Akbar mendapatkan dana, Pak Akbar membeli barang impor tersebut. Setelah barang impor tersebut datang, Pak Akbar menjual barang tersebut ke Tokopedia, dan barang habis setelah 2 minggu dijual di Tokopedia. Sebenarnya pada saat Pak Akbar mendapat barang impor tersebut dan menjual di Tokopedia, dia selalu menyempatkan waktu setelah pulang bekerja untuk membungkus paket dan mengantarkannya ke ekspedisi. Setelah beberapa waktu, semakin banyak pemesanan, Pak Akbar meminta ekspedisi mengambil pesanan barang tersebut ke rumah yang sudah dikemas oleh Pak Akbar. Secara bahasa, intelijensi adalah ukuran bagaimana individu berperilaku, sedangkan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau suatu ide yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal yang baru. Intelijensi di sini mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan kreativitas. Artinya, semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang, maka semakin tinggi pula kreativitasnya, atau semakin mempunyai semangat berkreasi yang tinggi. Dari video ini dapat dilihat jika narasumber memiliki kreativitas, sehingga dapat menjadikan peluang usaha menjadi pekerjaan sampingan yang menjanjikan. Intelijensi di sini berperan di mana narasumber memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan, memahami, dan menalar yang baik. Narasumber berani menanggung risiko terburuk untuk usaha yang baru ia rintis, di mana modal pertama berasal dari pinjaman teman sekantor yang bernilai tidak sedikit. Keberanian narasumber membuktikan bahwa kreativitas dan intelijensi saling berhubungan. Eksploitasi yang dipilih wirausahaan tersebut menggunakan imajinasi dan intuisi. Menurut saya, seorang wirausahaan tersebut tidak menggunakan imajinasinya, melainkan seorang istrinya yang menggunakan imajinasinya, yang pada awalnya dia membelikan mainan untuk anaknya dan akhirnya dia berpikir untuk berjualan mainan juga. Melalui platform Facebook dan Tokopedia, dia bermula untuk menjual bisnisnya tersebut. Intuisi seorang usahawan tersebut terpantau
karena seorang tersebut ingin berjualan baju anak dan untuk menyelingi usaha yang sudah dia geluti, yang sudah dia tekuni sehingga dia menjadi sukses, dan dia berpikir untuk menjual baju anak. Ibaratnya dia seseorang yang tiba-tiba berpikiran untuk, ya kenapa kita tidak berjualan baju anak untuk menyelingi usaha yang sudah kita geluti. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wirausaha hanya menjajakan produknya pada pasar online mulai dari Facebook hingga Shopee. Dengan begitu, calon pembeli akan dapat melihat gambaran produk yang dipasarkan dan calon pembeli mengetahui spesifikasi produk yang akan dibeli dengan membaca keterangan yang ada pada produk. Calon pembeli yang tertarik pada produk tersebut akan memesan barang dan memberikan spesifikasi produk yang diinginkan, serta membayar secara non-tunai kepada marketplace. Selanjutnya, marketplace sebagai pihak ketiga akan menyampaikan pesanan kepada wirausaha. Kemudian dilakukan pengemasan dan pengiriman. Akhirnya, produk itu pun diterima oleh konsumen. Dan konsumen yang melakukan pembelian beberapa kali akan dikatakan sebagai pelanggan.